تحرم خير ما عندك بذنوب ما عندنا اللهم لا تحرم خير ما عندك بشر ما عندنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral ikhwan hadirin jamaah Majlis Taklim Raudatul Ilmi rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 lakal hamdu syukur ya Rabbana, lakal hamdu ya Karim. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam majlis yang penuh berkah ini, majlis Raudatul Ilmi. Dalam keadaan sehat walafiat, Allah pilih saya, pilih antum, dipilih Allah untuk dikumpulkan dan untuk dimuliakan. Mudah-mudahan kita dimuliakan Allah dan terus istiqamahkan dalam kemuliaan sampai kita diwafatkan Allah. Manusia ini ikhwan rahimakumullah, sebetulnya semua kita diciptakan Allah dalam keadaan mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya bentuk. Bentuk dalam makna macam-macam kata ulama, bukan sekadar bentuk zahir. Kita memang sempurna, manusia dibentukkan dalam bentuk yang paling sempurna dibandingkan bentuk makhluk yang lainnya. Bentuk di situ dalam bentuk yaitu adanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kesempurnaan. Qad kana lakum fi Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam dalam surah At-Tin wa Zaitun wa Tur Sinina, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala. Nah, ini yang mengerikan. Tadinya manusia semua diangkat derajatnya tinggi oleh Allah, lalu sebagian mereka dijatuhkan, dicampakkan, thumma radadnahu asfala safilin, ke tempat yang paling rendah, paling hina. Kecuali illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Di setinggi hebat apapun manusia itu, kalau tidak beriman maka mereka adalah rendah, hina di hadapan Allah. Namun tidak cukup dengan iman, di situ ada gandengannya wa amilus shalihat. Orang mukmin tidak beramal soleh akan juga jatuh derajatnya menjadi hina dino di tempat yang paling rendah. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka mendapatkan ganjaran yang tidak ada batasannya dari sisi Allah. Ma'asyiral ikhwan rahimani rahimakumullah, alhamdulillah, mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang selalu bertambah kemuliaan setiap saat, setiap detik, dengan iman yang dimantapkan Allah dan amal soleh yang terus kita lakukan karena Allah. Tanpa terasa kita sudah masuk malam ke-28 daripada bulan Zulqa'dah, yang mana tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah. Yang mana bulan Zulhijjah ini ada hari-hari yang penuh berkah yang harus kita perhatikan. Tadi sudah kami sampaikan, namun disini mungkin sebagian besar tidak hadir di majlis maghrib. Walaupun seandainya telah disampaikan berulang kali, kalau ilmu itu tidak akan pernah namanya buruk. Maka mudah-mudahan dengan semakin mendengar menjadi motivasi kita untuk mengambil dan berbuat dari apa yang disampaikan lewat nasihat dan ilmu. Ikhwan rahimakumullah, mungkin kita sudah pernah dengar dari asatidz, mungkin juga lewat kami sendiri, dan mungkin juga ada yang kita belum mendengarkannya, perihal tentang kemuliaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kalau bulan Zulhijjah itu banyak nian kemuliaannya. Ada ibadah haji, ada ibadah kurban, ada lebaran Idul Adha, ada salat Idul Adha, ada hari Arafah, bla 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 bla, banyak. Nah, yang mungkin agak jarang kita dengar atau tidak kita perhatikan, yang sesungguhnya sangat mahal dan hadiah yang besar dari Allah, kemuliaan itu bukan hanya sebatas haji. Kalau haji, wong yang haji baik yang dapat. Kalau korban, yang berkorban baik.
kita dapat korban, tidak dapat. Kemudian ada yang Allah berikan untuk kita yang justru mereka orang yang berhaji mungkin tidak melakukannya, tapi Allah hadiahkan untuk kita yang tidak berhaji kalau kita mau ngambil keberuntungan ini. Tentang apa 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ini hari penuh berkah, penuh kemuliaan, sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an, Pak. Qaulu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalil 'ashr. Demi waktu fajar. Sebagian ahli tafsir memaknakan waktu fajar itu fajar tanggal 10 Zulhijjah, hari lebaran. Wa layalil 'ashr, dan hari yang 10. Yang dimaksud hari yang 10 itu itulah 1 sampai 10 Zulhijjah. Ramadan mulia sepanjang bulan, tapi kemuliaan itu lebih ketika muncul 10 terakhir, Asyura awakhir. Kalau Zulhijjah, sepanjang bulan Zulhijjah mulia karena dia Asyurul Hurum. Dan kemuliaan lebih terletak pada 10 pertama bulan Zulhijjah. Allah sampai bersumpah, tidaklah satu makhluk, waktu itu makhluk Allah, waktu adalah makhluk ciptaan Allah, dijadikan Allah alat bersumpah dalam Al-Quran, kecuali menunjukkan itu makhluk memiliki kelebihan. Nah, kelebihan apa yang ada pada tanggal 1 10 Zulhijjah ini Nabi sampaikan sedikit sebelum kita menyambung bacaan kitab Risalatul Mu'awanah. Baginda Rasulullah SAW menyampaikan dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, termasuk Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam beberapa hadis Rasulullah SAW menyatakan, ma min ayyamin a'malus salihah ahabba ilallah min ayyamil asyar. Tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih dicintai Allah melebihi dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Lebih dicintai Allah. Kalau ambil contohnya baik, ini malam ini majlis, wallah dicintai Allah di majlis. Orang yang hadis ini dipilih Allah, dicintai Allah. Tapi nanti kalau sudah masuk 1 sampai 10 Zulhijjah, nilai kecintaan itu lebih hebat dari malam ini, lebih tinggi daripada malam hari ini. Amal soleh yang kita lakukan di hari-hari ini belum masuk 1 sampai 10 Zulhijjah yang hebat, sholat, tahajud, baca Quran, wirid, zikir, sedekah, semuanya hebat. Tapi ketika masuk 1 sampai 10 Zulhijjah, maka kedudukannya akan jauh lebih hebat, lebih dicintai Allah dibandingkan amal apapun tapi di luar 1 sampai 10 Zulhijjah. Walaupun amalan yang kita lakukan di 1 10 Zulhijjah ini amalan yang kecil, ringan, tapi di sisi Allah hebat, lebih dicintai Allah. Sampai seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, walau jihadun fisabilillah ya Rasulullah, walaupun seandainya kami pergi berjihad di jalan Allah tapi tidak di tanggal 1 sampai 10, apakah tidak akan lebih dicintai Allah? Jihad ini bela agama, menegakkan syariat Allah, nyawa taruhannya. Apa kata Rasulullah? Bapak, ikhwan hadirin rahimakumullah, walau jihad fisabilillah, walaupun jihad tidak akan lebih dicintai Allah dibandingkan amalan yang dilakukan di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Lalu Nabi menambahkan, illa, kecuali, kata Nabi, rajulan kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarja minhu syai'. Kecuali kalau ada seorang yang keluar dalam jihad itu, dia membawa jiwa raganya, semua alat kebutuhan perang, apapun ongkos perang yang dibutuhkan dari milik pribadinya, wa lam yarja minhu syai', tapi tidak ada yang balik. Maksudnya ini orang gugur fisabilillah, hartanya, kudonya, tamengnya, pedang, semua diambil musuh. Yang macam itu yang bisa menambah, menyamai kecintaan Allah terhadap amal baik yang kita lakukan di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Jadi luar biasa, ikhwan. Ya, kita song-song, kita tunggu. Kalau nengok ke jadwal yang dikeluarkan dari Pak kemarin, Zulqa'dah ini sampai 30, tapi wallahu alam boleh jadi 29. Kalau memang sampai 30, berarti 1 Zulhijjah atau malam pertama Zulhijjah itu jatuh pada malam Selasa yang akan datang. Hari Selasa itu masuk 1 Zulhijjah, maka perbanyak amal soleh karena lebih dicintai Allah dibandingkan di luar itu. Lalu amalan apa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW? Banyak. Minha diantaranya Nabi SAW mengatakan, fa'akthiru fihinna minat tasbih wa dzikrullah. Dalam satu riwayat lain Nabi mengatakan, fa'akthiru fihinna minat tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Perbanyaklah kalian di hari-hari tersebut 1 sampai 10 Zulhijjah daripada ucapan tasbih,
subhanallah. Dan zikir yang lain, termasuk zikir Quran, termasuk zikir salawat, termasuk zikir istighfar, termasuk zikir ya tasbih, tahmid, tahlil, takbir, haul, qaula dan lain-lain. Namun riwayat yang lagi Rasulullah menegaskan bentuk zikir itu disebutkan Nabi minat tasbih, tahmid, tahlil, takbir. 4 ikut ini, perbanyak ya kawan. Ya kalau pacak perbanyak ni kan. Ya, mbak ini fadilah Rasul. Tidak repot ya kawan. Zikir ini tidak seperti solat. Ente tidak punya wudu boleh, walaupun Abdullah punya wudu. Ente di atas kendaraan, di pojok motor, pojok perahu, pojok pesawat, pojok di mana, di sekolah, di kuliahan, silakan zikir sama Allah, tidak ada larangan. Tidak ada larangan, bahkan di situ kita dipuji oleh Allah. Bahkan kita sifatkan diri kita menjadi orang yang dimuliakan Allah, dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadikan diri kita orang yang dipuji Allah, kelompok orang yang selalu ingat sama Allah ketika mereka berdiri, ketika mereka duduk, bahkan ketika mereka berbaring. Nah kita jadwalkan kalau pacak. Nembe pemberian Allah ini, anjuran Rasulullah. Nabi tidak bakal nganjurkan kecuali untuk untung ke kita dunia akhirat. Tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, la ilaha illallah, tahlil, kemudian takbir Allahu akbar. Banyak ke? Bila perlu kamu bikin wiritan. Mulai 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, aku setiap habis sholat amacu 100 sebentar ya kawan. Subhanallah, subhanallah. Kita habis sholat kan subhanallah, 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 alhamdulillah. 100 itu tidak nyampe 2 menit ya, ringan. Itu kalau 100 kecil gino, dikit gino, sampai 300 atau lebih. Sepanjang jalan baca zikir tadi subhanallah, alhamdulillah, wa la subhanallah atau alhamdulillah atau la ilaha akbar atau Allah akbar. Atau boleh kita gabung dalam satu bentuk zikir namanya bagiatus shalihat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu, sesuai dengan apa yang dinyatakan Rasulullah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Nah, perbanyak. Kalau pacak kita jadikan itu tambahan. Tambahan kita kalau seperti Ramadan kita tambahkan Quran. Bulan Maulid, bulan Sya'ban kita banyak ke salawat. Nah, ini bulan ini 1 sampai 10 perbanyak baca zikir tadi. Kemudian yang kita biasa lakukan salawat diteruskan, Quran teruskan, bukan berarti untuk mengganti, bukan ya. Quran terus, ngejus Quran terus, salawat terus, istighfar terus, tambahkan zikir ini. Kemudian amalan apa lagi yang disuruh oleh Rasulullah SAW? Nah, mudah-mudahan kita mampu. Perbanyak puasa sunnah di tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Kalau 10-nya tidak boleh karena hari lebaran. 10, 11, 12, 13 itu haram puasa, jangan puasa. Walaupun qada tidak boleh. Ya, itu yaumul akal wa syarab, atau makan minum hari kita untuk senang-senang. 1 sampai 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. 1 sampai 9 kalau bisa puasa kata Nabi. Karena pahalanya inna siyam, sesungguhnya puasa 1 hari di hari 1 sampai 9 itu ganjaran pahalanya seperti orang puasa sunnah setahun. Sallallahu alaihi Nabi. Benar. Kalau ini dari saya mungkin agak, tapi dari Rasulullah. 1 hari kita puasa Pak, dari 1 sampai 9 itu bukan berarti harus galau-galau. Silakan antum mampunya kapan. Ya. Kalau tanggal 1 Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu paling kami kosong, Sabtu Minggu libur, kena puasa silakan. Mampu ambil sehari berarti dapat jatah setahun. 5 hari 5 tahun, 8 hari 8 tahun. Tinggal pilihlah yang mana kita ambil. Kalau memang kita ada kemampuan, kenapa kita tidak lakukan? Ini keuntungan akhirat yang kekal, ya, bukan keuntungan dunia. Kalau keuntungan dunia kita kejar, ini keuntungan akhirat harus kita kejar lebih dari ngejar keuntungan dunia. Jadi sehari puasa di hari itu 1 sampai 9, 1 harinya diberikan ganjaran seperti orang puasa setahun. Nah, kamu ajak bini kamu, ajak emak kamu yang mungkin kemarin ada qada puasa Ramadan, ajak puasa bareng, mereka qada plus puasa sunnah, gabung boleh. Kita ambil puasa sunnah, buka bareng, sahur bareng, hidupkan hari-hari itu. Nah, kalau memang kita tidak mampu ya kawan, maka kalau pacak 2 hari jangan tidak. Hari Tarwiyah sama hari Arafah, tanggal 8, tanggal 9 Zulhijjah. Kalau tidak pacak juga ya sudah hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Karena hari Arafah itu ada tambahan bonus pahala. Di samping pahala itu kita dapat seperti puasa setahun, ada lagi mukaffaratul dzunub, sanatain, ngampunin dosa 2 tahun. Tahun yang sudah lewat sama tahun yang akan datang diampunkan Allah dengan berkat puasa hari Arafah tanggal 9. Jelas insya Allah. Lalu lebih hebat lagi di situ digambarkan Rasulullah SAW, sesungguhnya amal soleh yang kita lakukan
di hari 1 sampai 10 Zulhijjah yudha'af ila 700 dha'af, dilipat gandakan pahalanya Pak ikhwani adik-adikku sampai 700 kali lipat. Shallu ala Nabi. Kalau hari ini kita hadir majelis, pahalanya lebih abdul daripada wong salat 1000 rakaat. Berarti kalau nanti masuk 10 Zulhijjah kemarin majelis kali ke 700. Sedekah yang 10.000 ganjarannya katakan jadi 100.000. Tapi kalau di hari 1 sampai 10 itu dikali ke 700 kali lipat. Jadi ujikan program kelah ya, dijadwal kelapun kita gawe ke apa yang kita perbuat di 1 sampai 10 Zulhijjah itu jangan sampai lewat begitu saja. Ya, dari segi zikirnya, tilawatul Qur'annya, salat duhanya, salat witirnya, salat qobliyah ba'diyah, salat berjamaahnya. Itu lipat ganda. Kalau salat berjamaah 27 kali lipat kali ke 700. Tambah lagi pakai siwak kali ke lagi. Setiap 2 rakaat 70 kali lipat 35 kali kan. Alang besar sop depan tambah besar lagi. Ya, berlipat-lipat kan ganda. Sedekah terutama. Ya, berlipat kan ganda Allah berikan. Nah, segala macam kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita ambil ini keberkahan hari 1 sampai 10 Zulhijjah ini sampai nanti kita ketemu malam Idul Adha. Nah, malam itu nanti jangan sampai kita lalai. Itu malam yang termasuk salah satu malam yang la turaddu fihi du'a, malam yang mustajab. Ini malam lebaran Idul Adha. Khamsul layalin la turaddu fihinna du'a, kata Rasulullah. Ada 5 malam yang tidak tertolak doa kita, mustajab. 4 cuma terjadi setahun sekali, yang 1 kita dapatkan setiap putaran seminggu sekali. Apa itu 4? Lailatul Idain, malam lebaran Idul Adha, malam lebaran Idul Fitri. Tamam. Kemudian Lailatul Nisf min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, wa Lailatul Awal min syahr Rajab, malam pertama bulan Rajab. Lailatul Jum'ah. Nah, Jumat, tiap malam Jumat ketemu kita. Jadi jangan sampai antum lalai dengan dunia malam Jumat, ikhwan. Konsen ke kosong ke malam Jumat, hari Jumat. Kalau baca ada bersentuhan dengan urusan dunia. Minimal malam Jumatnya. Dah ada hadir maulid sana, maulid sini, dah hadir Buddha sana, Buddha sini, duduk di rumah, hidup ke di rumah kita. Zikir, salawat perbanyak malam Jumat. Nah, ini malam Lailatul Aid. Man ahya lailal khamis wajabat lahul jannah. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan siapa yang hidupkan 5 malam dalam setahun dipastikan dia akan menjadi penghuni surganya Allah. Termasuklah dalam hadis ini disebutkan Lailatul Idain, Lailatul Nisf min Sya'ban, malam 2 hari lebaran, Idul Adha atau Idul Fitri. Kemudian ikhwanah rahimakumullah, saya ingatkan kepada antum sekalian dan sampai ke sama keluarga kita mengenai salat Id, salat Idul Adha itu jangan dikecilkan. Kedudukan salat Idul Adha itu dalam kacamata syariat lebih afdal dari salat Idul Fitri. Walaupun kenyataan di negeri kita dikecilkan, tak semayang biasa bae gitu. Bahkan ada langgar masjid tak ngado ke. Kalau Idul Fitri sampai tiap langgar ngado ke, bukan lagi masjid ngado ke Idul Fitri, oh heboh gitu. Idul Adha biasa bae. Ya, ketika anak kita ada galak salat kita biasa bae. Woi, masjid harus main. Nabak sungkan buat semalam gadang sampai sudahlah tidurlah ke istirahat. Biasa begitu. Kalau Idul Fitri wah kita malai. Enggak ikhwan, Idul Adha itu lebih nilainya lebih tinggi, lebih afdal dibandingkan salat Idul Fitri. Jadi jangan dilalaikan. Kemudian untuk ibadah di Idul Fitri ini ada satu lagi yang perlu saya sampaikan mengenai ibadah kurban. Saya tidak bahas masalah bab kurban yang panjang, butuh satu majelis penuh. Mungkin 1,5 jam untuk bahasan secara detail tentang apa seluk-beluk korban. Cuma jangan salah paham banyak wong yang korban itu semua hidup sekali, pecah pergi haji, panitia korban lagi nyari wong, baru dapat 2 sapi, target pengen 4 untuk sekampung. Siapalah anak diajak nih, kurang 2 sapi lagi. Akhirnya coba kau pakai Haji Ujang sama Haji Usman tuh, datang itu Haji Ujang, Pak Haji namanya korban, oi kami lah sudah tahun tadi. Jawabannya kamilah sudah tahun tadi. Haji Usman, oh ya akulah sudah 2 tahun yang lalu. Nah ini orang tidak paham namanya. Kalau ibadah haji ikhwan, kalau mampu setiap tahun sekali lakukan ibadah haji. Tapi untuk orang kita yang di luar Makkah Madinah tidak dianjurkan 5 tahun sekali jadi kalau mau pergi haji.
Tapi untuk ibadah kurban ini setiap tahun bagi orang yang mampu dituntut untuk berkorban. Minimal kewajiban itu berlaku sifatnya kifayah, mewakili satu keluarga. Dalam satu keluarga mampu, wong mampu keluarga dak katim korban bisa kena dosa mereka. Nah, korban ini kalau memang mampu limo kita sekeluarga limo-limonya berkorban galau itu paling cindo. Dak mampu misal atau katakanlah ada pelitnya sikok dari 5 ini harus ada yang berkorban. Satu dari 5 ini dalam satu keluarga harus berkorban. Boleh kita jadwalkan. Tahun ini bapak, tahun depan emak, tahun depan lagi kakak pembesar, tahun depan lagi adiknya, tahun ini yang bungsu. Kalau pelit itu kan, ya, tak galak ada korban sekali, wong 2, wong 3. Nah, sebetulnya sekali lagi kami sampaikan meluruskan kepahaman yang salah ini. Ya kan sering macam itu kalau pengalaman jadi panitia korban. Nah, wagisi pulan, oh kami sudah tahun tadi. Jawabannya kami sudah. Kau tahun tadi kayu, tahun ini masih kayu. Tahun tadi mampu, tahun ini masih mampu. Hanya berkorban terus setiap tahun. Berkorban, ya boleh dengan sapi, boleh dengan kambing. Satu kambing, satu orang. Kalau pahala boleh segeban. Ya, sikok kambing nyembelih itu harus dengan satu nama. Tapi pahala untuk sekeluarga boleh, untuk sekampung jadi boleh. Sapi pun sama, sapi untuk 7, tapi pahalanya bagi untuk segeban, sekampung, sekota silakan. Karena itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW berkorban untuk umatnya. Pahala yang dibagikan. Nah, yang punya duit ikhwan, ya siapa tahu tahun depan tidak ketemu lagi kita. Berkorban. Jangan pelit. Melilah kambing tu kepala namanya berkorban. Berkorban tu berarti kita ngembek punya kita nunjuk ke wong. Itu namanya berkorban. Jangan nyari kambing-kambing kurus. Nyari yang murahnya. Tahan di besiknya ada betina tak? Nah, kalau kambing betina tu murah. Oh nak berkorban ni modal besar kan. Mentu ini kau korban ke di jalan Allah. Terus berkorban ini memang kita boleh makan selain tidak nadar. Jangan letak separuh. Bunyi je ben korban haji fulan si fulan pas sembelih separuh kau balik ke rumah. Boleh kita makannya Pak. Ya minimal maksimal 1/3 jangan lebih. 2/3 bagikan. 1/3 fuqara masakin, 1/3 untuk uang yang kita pengen bagi dari kawan-kawan kita. Tidak harus miskin baik makan daging korban tu. Bebas. Ya. Nah, kalau kamu dah katik ni duit nak berkorban dah pacak, ya korban perasaan. Melok ngantri kan? Melok ngantri. Nunggu kau kupon mulu. Korban perasaan itu. Ya. Jangan jadi korban perasaan terus, korban daging. Nyelengi Tuhan mampu kamu. Ya. Kambing itu berapa yang bagus dikit? 2,5 juta, 3 juta dapat yang bagus. Kalau hitungannya sehari kamu nabung 10.000 lah dapat itu setahun masih nyosok. Iya kan? Setahun 365 hari. 65 hari tidak sama hitungan. Kalau kita mau, karena itu bakal jadi kendaraan kita di akhirat. Ya, buat kita hadiahkan juga pahalanya untuk itu sudah wafat. Mudah-mudahan tahun ini kita sempat, tahun depan kita ulangi lagi. Bukan mudah-mudahan lagi tahun ini dapat pacak, tahun depan kita mulai jangan. Tahun ini kita mulai insyaallah. Nanti bab masalah haji, masalah korban dan lain-lain mungkin ada majlis khusus yang akan membahasnya insyaallah. Yang jelas yang tadi yang disampaikan kita sambut 1 sampai 10 Zulhijjah dengan memperbanyak amal soleh, dan kalau yang mampu berpuasa, berbanyak zikir, tasbih, tahmid, tahlil tadi insyaallah. Tapi mari kita lanjutkan bacaan kitab Risalatul Jami' Al-Imam Al-Habib Al-Rishad Al-Thibad Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Kemarin telah kita sampaikan apa yang beliau tulis, nasihat beliau membuka mata hati kita, pikiran kita agar kita jangan salah pandang, salah persepsi, menilai uang itu keramat dengan nyengok dia mampu mengawinkan sesuatu yang hebat. Ya, mampu tembus apa yang di hati di pikiran kita, bisa merubah batu jadi emas, bisa terbang di langit, bisa jalan pojok banyu, terserah. Pun nak dia gawekan, terserah. Nak ngatakan uang itu wali, ada standarnya. Standar utamanya adalah syariat. Selagi untuk menjalankan syariat,
boleh jadi kita akui dia sebagai orang yang mugarrab. Ditambah lagi kalau dia orang yang sangat kuat mengikuti sunnah Rasulullah, itu kuncinya. Kalau orang ini istiqamah dengan ketaatan sunnah Nabi dijalankan, lalu muncul khawariqul adat, maka boleh kita katakan ini wali min awliya illah. Tapi kalau orang itu jauh dari syariat, bahkan melanggar syariat dan tidak menyentuh atau menyepelekan sunnah Rasulullah, lalu muncul khawariqul adat, muncul hal-hal yang aneh, dia bisa ini bisa itu, dia juga wali, tapi wali syaitan. Ya, wali syaitan, bukan waliullah. Casing boleh jadi sama, pakai jubah, pakai ketu, pakai tasbih besar bulat-bulat itu. Ya, wah ini kiai, kita kaget dulu. Ya, kalau dia melanggar syariat Allah, jangan kita pakai. Kita punya standar itu tadi. Itu mereka tidak melanggar syariat Allah, dan ditambah lagi mereka kokoh kuat menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Kemudian Allah menyampaikan juga pada kita kemarin bahasanya mereka itu banyak. Wali Allah itu adoh dan terus adoh dan tidak pernah putus muka bumi Allah ini dari mereka para aulia Allah. Cuma di zaman yang penuh fitnah ini mereka tidak ditampakkan oleh Allah. Maka bagi kita yang pengen mencari tahu di mana mereka, boleh jadi mereka ada di samping rumah kita, boleh jadi mereka ada di setiap hari jumpa dengan kita, ada di tengah pasar, ada di musola kita, atau mungkin ada di majelis kita tidak tahu. Maka di sini kita selalu untuk berhusnudzon, bersangka baik dengan setiap makhluk Allah Muslim yang kita nampak, lihat mereka ada kebaikan, maka husnudzonlah. Jadi wali itu sendiri tidak harus dengan adanya karomah, bahkan yang lebih patut untuk kita nilai ini orang-orang soleh mugarrab dekat sama Allah, kalau kita lihat pada diri mereka adanya istiqomah. Bahkan dikatakan ulama al-istiqamah khairun min alfi karomah. Seorang itu bisa istiqamah dengan keadaan lagi buntu, lagi senang, lagi sakit, lagi susah, berada di Palembang, berada di Bandung, berada di Amerika, berada di Singapura, itulah dia, tak berubah. Salat tetap jalan berjamaah, wigi tetap jalan, istiqamah dengan sunnah Nabi. Ini orang yang Masya Allah ya. Tapi kalau model kita kebanyakan lip-lap berjuang tuh, cak bunglon, nempel di godong hijau jadi hijau, nempel godong coklat jadi coklat, masuk ke pohon bambu jadi bambu. Itu dah istiqomah namanya. Ya, di Palembang Masya Allah pakai baju koko, kopiah, ngawat tas, kitab. Pas diajak kawan ke Bandung, lepas kan loh. Ya, ganti jaket kulit, sepatu kulit, sebuah kulit. Tak lagi nengadan dia. Alhamdulillah. Istiqomah yang penting. Walaupun tak nampak satu karomah, Allah istiqomah itulah lebih dari karomah. Kan istiqomah tidak gampang. Karomah itu sendiri kadang-kadang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang sedang dalam tahapan untuk menuju istiqomah. Dijo Allah seperti anak kecil yang diberikan permen, tahu ulama, diberikan permen untuk hiburan. Kalau dia lupa, dia lalai dengan permen tadi, maka dia akan jauh dari Allah. Tapi orang-orang soleh yang hebat, yang derajat tinggi, mereka justru menjauhi yang namanya karomah. Takut tergelincir, apalagi punya kelebihan dijingok uang, wah takut dia. Kalau kita ini pengen dijingok uang, kalau mereka tidak, saking takut dan malunya mereka itu diumpamakan seperti perempuan yang ketika di dalam keadaan dia sedang berada di luar, tiba-tiba datang darah haid. Malu dia, jangan sampai ada orang tahu kalau dia sedang datang haid, malu. Nah, itulah orang-orang soleh, ketika mereka ditampakkan suatu kelebihan, satu karomah, mereka kepingin jangan sampai ada orang nyingok, jangan sampai ada orang yang melihatnya. Hakata ikhwanah rahmatullah. Baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizbullah humul muflihun. Itulah mereka ya, barisan orang-orang tentaranya Allah, orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. La tazalu ta'ifatu min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man nawa'ahum hatta ya'ti amrullah. Ulaika nujumul ard, kata Imam Ghazali, wa humul amanah wa nuwabul Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa warathul anbiya. Mereka itulah bintang-bintang yang menerangi langit, memberi petunjuk kepada orang yang berjalan di lautan, di padang pasir, menjadi petunjuk, menjadi penerang dan menghias langitnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itulah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warasatul anbiya. Taib. Faslun wa 'alaika bi tahsinil mu'taqidat islahu taqdimu wa taqwimuhu 'ala manhajil firqatin najiyah. Sekarang kita mengenal tentang apa itu ahli sunnah wal jamaah. Semua orang ngaku ahli sunnah,
Ya, semua orang ngaku ahli sunnah, tapi ahli sunnah yang hakikat kita yakin saat ini inilah kita, inilah mereka para aulia, para salihin. Yang akidah kita ini, ya, kita yakinkan adalah akidah ahli sunnah wal jamaah yang disebut Rasulullah SAW. Bahwasanya kelompok umat Nabi ini akan terpecah-pecah menjadi 73 kelompok. 72 mereka tidak selamat, yang satu yang cuma selamat itulah mereka yang disebut dengan ahli sunnah wal jamaah. Semua orang ngaku. Kelompok yang sesat yang jelas pun ngaku dia ahli sunnah wal jamaah. Ya, tapi kita yakin kita ada dalil, ada petunjuk yang memang kita yakini inilah ahli sunnah wal jamaah yang kita ikuti selama ini. Dari guru ke guru, dari guru ke guru sampai kepada yang maha guru Rasulullah SAW. Wa alaika bi tahsin mu'taqidat, hendaklah engkau memperbagus akidahmu, memperbenar, mempersoleh akidah, jangan sampai salah. Karena sekarang banyak sekali akidah-akidah menyesatkan. Kita ini yang tengah, alhamdulillah. Antum tahu Wahabi Salafi itu tidak cinta dengan ahli bait Nabi, dia tidak cinta dengan, tapi mengagungkan sahabat dengan luar biasa. Sebaliknya ada kelompok Syiah dia benci dengan sahabat Nabi, mereka mengagungkan keluarga Nabi. Ini yang paling banyak di muka bumi Allah sekarang itu. Yang ketiga, kelompok yang cinta muliakan sahabat dan keluarga Nabi, itulah ahli sunnah wal jamaah, yang cinta kepada ahli bait, cinta kepada sahabat Nabi, diagungkan, dimuliakan, dita'zimi. Itulah kita ahli sunnah wal jamaah. Wa islahu wa taqwimuhu ala manhajil firqatin najiyah, dan kau perbagus, kau kokohkan dengan mengikuti jalan firqah, kelompok najiyah yang beruntung, yang sukses, yang selamat. Wa hiya ma'rufah min baini sa'iril firq islamiyah bi ahli sunnah wal jamaah. Itu kelompok yang dikenal dalam kelompok-kelompok umat Islam ini dengan sebutan ahli sunnah wal jamaah. Wahum mutamassikuna bima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan apa yang datang dari Rasulullah dan para sahabat. Semua orang Wahabi itu aku juga mereka ngikuti. Ya, aku mereka yang bahkan paling hebat ngikuti sunnah Nabi. Tapi kenyataan kita saksikan mereka banyak menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Kaku, Islamnya kering, bahkan na'udzubillah dengan begitu gampang memfasikkan, bahkan mengkafirkan sesama muslim. Kita tidak pernah melakukan itu. Ya, cuma kalau tidak sesuai dengan pandangan mereka, tidak sesuai dengan pemikiran mereka, maka setiap orang yang tidak cocok, tidak sejalan, tidak sepandangan, dianggapnya itu salah, sesat. Jadi dia itulah yang benar. Wa hiya ma'rufatun min baini sa'iril firaq. Taib. Yaitu mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabat. Wa anta idza nadarta bi fahmin mustaqim ala qalbi salim, ala qalbin salim fi nususil kitab was sunnah al mutadamminat li ulumil iman wat ta'if as-sahih salaf as-salih min sahabat wat tabi'in, alimta wa tahaqqaqta anna al-haqq ma'a firqatul mawsumatun bil asy'ariyah. Kalau kau perhatikan, kau teliti, kau jingunian, kata beliau, yang benar-benar, yang selamat, yang tidak keluar daripada Al-Quran dan Sunnah itu adalah kelompok yang dilandasi atau ditaksis, dibentuk dengan sebutan Asy'ariyah. Ini disebutnya kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Itulah kita ini sebut Asy'ariyin. Ya, kalau orang Wahabi Salafi menganggap kita ini orang sesat. Padahal kelompok ini adalah kelompok yang terbesar di muka bumi Allah, di kalangan umat Islam. Pokoknya kalau begini ya, kalau Wahabi Salafi itu mengharamkan semua yang halal. Kalau orang Syiah menghalalkan semua yang halal. Kalau Wahabi Salafi mengharamkan semua yang halal. Kalau orang Syiah sebaliknya, menghalalkan semua yang haram. Kawin mut'ah haram, halal ibadah jadi ya. Orang Syiah. Takiyah, tahu takiyah, berpura-pura ibadah itu. Berbohong, berpura-pura yahana, pencitraan, itu ibadah menurut mereka. Ini haram semua, dihalalkan. Bunga bank halal, riba itu halal, macam-macam. Nah, kalau Wahabi sebaliknya, yang halal diharamkan. Kalau tahlil haram, ziarah kubur halal, salawat kami haram, berdoa bareng haram itu juga loh. Nah, kalau kita tidak, ada yang haram itu haram, yang halal itu halal, ada posisinya masing-masing.
Yang kelompok Islam ada juga namanya kelompok Islam Protestan. Bukan cuma Kristen. Siapa itu? Itu tadi Salafi Wahabi. Protes kalau dia. Ya, berdoa ngangkat tangan, protesnya. Zikir bang-bang, diprotesnya. Baca maulid, protesnya. Haul, diprotesnya. Nah, protesnya kalau aja kelompok Protestan dalam Islam. Ya, salah kalau kita ngomong sholli fardhu, tidak boleh. Padahal apa salahnya? Orang bilang sholli fardhu zuhri arba rakaat. Tidak boleh, bid'ah dia bilang. Tapi ada orang di sampingnya pas mau takbir, lagi habis salat kita ketemu Allahu Akbar, tidak bid'ah. Orang ngobrol, lagi kalau habis main kita ketemu iya, di mana? Di depan jembatan, iya sudah. Allahu Akbar. Sama orang bilang usolli fardhu zuhri, ini yang bid'ah dia bilang, ini yang sesat, ini bahaya, yang ini tidak apa-apa. Karena polosnya Nabi tidak pernah ngajari. Ini Nabi pernah ngajari tidak? Sama-sama ngoceh di luar salat. Lain kalau ngoceh di dalam salat. Itu sedikit-sedikit protes. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Udah boleh pakai sayyidina. Protes lagi. Diprotesnya terus. Gawe bener protes. Yang ada pada mereka itu banyak sekali penyimpangan, tidak pernah di logonya. Dan mereka punya kaidah, awas jangan pernah duduk sama kelompok sufi. Itu dikatakan kelompok sufi. Ya, sufi itu tinggi derajat ikhwan. Sufi itu artinya bersih. Mereka tidak mau ngaku kita ahli sunnah wal jamaah. Mereka ngaku mereka lah ahli sunnah wal jamaah. Ya, sempit pemikiran mereka terhadap memandang makna bid'ah. Padahal wallah ikhwan, 95% yang ada kita hidup di dalam Islam ini sekarang adalah bid'ah. Termasuk yang mereka pakai juga semuanya bid'ah. Paham tuh? Ya, kitab, hadis segala macamnya. Tidak ada semua pada zaman Rasulullah. Penentuan hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Mana ada zaman Nabi? Ya, rawahu Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah. Mana ada Nabi pernah habis ngomong rawahu Bukhari? Mana pernah sahabat nyebut rawahu Tirmidzi? Mana ada? Itu bid'ah kan loh. Tapi menurut kita harus menjawab bid'ah itu tidak semua dolalah. Ada yang hasan, bahkan ada bid'ah yang sifatnya wajib untuk kemaslahatan umat. Macam sekarang musim haji. Dulu lempar jumrah itu cuma satu. Sekarang bikin bertingkat-tingkat. Orang tawaf di Masjidil Haram lantai 1, lantai 2, lantai 3. Mana ada zaman Nabi itu? Tapi kalau hajat kalau tidak dibikin macam itu tidak bisa orang ibadah. Maka dibikin, dibolehkan lempar jumroh sampai dari pojok pacak gitu. Ya, macam-macam dibolehkan. Ya, masuk raudhah sekarang harus pakai apa? Briket apa tuh? Aplikasi. Bid'ah ada itu. Bid'ah, Nabi tidak pernah bikin peraturan itu. Tapi mereka lakukan. Untuk apa? Katanya untuk kemaslahatan. Biar manusia tidak berjubel di dalam cantik. Artinya ini kan bagus. Bid'ah yang kami pun menyetujui. Hasanah, tapi mereka tetap bersikukuh. Pokoknya bid'ah itu sesat. Semua bid'ah itu sesat. Itu jadi kaku. Sedikit-sedikit protes. Sedikit-sedikit protes. Ala kulli hal. Ya, kita ngakui tariqah kita. Nisbatun ila Syekhul Islam Abi Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala, yang mana nisbahnya bukan akidah ini dibuat oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Akidah ini datang dari Rasulullah sampai kepada sahabat dan keluarga Rasulullah, terus sampai ke tabi'in, sampai ke tabi'in, sampai kepada beliau. Beliau ini cuma merangkumnya baik. Macam kalau kita dalam umum hukum syariat adanya madhab Syafi'i, Hambali, Ahmad, wa Maliki. Itu semuanya sumbernya dari mana? Rasulullah. Ya, semuanya sumbernya dari Rasulullah. Cuma Imam Syafi'i mengolahnya, membentuknya jadi satu seperti madhab. Jadi orang tidak pusing, tidak bingung karena begitu banyak dalil. Lalu beliau bentuk macam kalau bahan bangunan itu banyak. Bata ada sekian macam jenis bata, paku semen ada segala macam merek. Maka Imam Syafi'i, Imam Malik masing-masing memilih semen apa yang bagusnya, bata yang model mana, besi yang model apa. Terbentuklah jadi satu rumah yang cantik. Ini juga rumah cantik, rumah macam-macam. Tapi bahannya beda-beda. Sumbernya tokonya sama. Tokonya sama. Bukan mereka yang bikin itu. Aslinya dari sumber dari tokoh itu. Tokoh itu umpamanya dari itulah Rasulullah. Tinggal yang mana kita nyasa nyaman. Anak lebih demen rumah yang jendelanya besar walaupun satu lantai. Anak lebih demen rumah yang 2 lantai walaupun pintunya kecil.
Tergantung kebutuhan kita masing-masing. Allah itu menciptakan bumi ini dengan bermacam keadaan. Maka muncullah ini hikmahnya. Jadi madhab ini lebih tepat di daerah tropis. Oh, ini madhab lebih tepat di daerah seperti ini. Itu ada hikmahnya kalau. Ya, itu hikmahnya. Nah, termasuklah masalah akidah ini. Aslinya dari Rasulullah. Cuma Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dua sama Abu Mansur Al-Mutaridi. Ya, di sini disebut beliau dua tokoh Ahlussunnah wal Jamaah ini yang mentaksiskan, artinya mengkondisikan, membuat rumusan dari apa yang datang dari Rasulullah menjadilah satu rumusan akidah yang benar itu begini loh. Nah, beliau yang merumuskannya, tapi sumber aslinya dari Rasulullah SAW, dari Al-Quran wal Hadis. Nah, ketika rumusan dipandang cantik, bagus dan tidak ada subhat, tidak ada keburukan, maka berbondong-bondong ahli sunnah wal jamaah ini, orang-orang itu mengambil, mengikutinya tadi. Karena memang inilah yang paling selamat. Nah, sampailah tersebar terus ahli sunnah wal jamaah dengan kita ini karena disebut dengan al-Asy'ariyun, ya, bernisbah pada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, sama juga Abu Mansur Al-Maturidi, ya, dua orang tokoh ini yang ahli ilmu akidah ini yang katakanlah membuat rumusannya. Bukan mereka menciptakan ilmu akidah itu, tapi mereka hanya merumuskan seperti madhab-madhab tadi. Jelas insya Allah. Baik. Rattaba qawaidul aqidah ahlul haq wa harrara adillatuha. Beliau ini yang menyusun, merumuskan akidah yang benar dan menunjukkan dengan dalil-dalil yang ada. Wa hiya aqidatul lati ijtama'at 'alaiha as-sahabah wa man ba'dahum min khiyarit tabi'in. Itulah akidah mereka, sahabat Rasulullah, keluarga Rasulullah yang hidup bersama Nabi, dan orang-orang yang hidup setelah zaman Rasulullah wafat, namanya tabi'in. Wahya aqidat ahlul haq min ahli kulli zaman, dan itulah akidah orang yang dalam jalan yang lurus dari setiap zaman. Kalau orang ikut jalan ini maka tidak akan salah. Alhamdulillah, kita tidak ada pening, tidak susah, kita melek bicara guru kita yang nyambung ke pucuk. Itulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, adapun cara beribadah yang beda-beda boleh jadi macam, ada yang demen Buddha, ada yang demen Maulid, ada yang demen berutip, ya, torigo itu bagian daripada jalan bentuk racikan yang intinya nyambungnya juga kepada rumusan tadi. Ya, ada yang orang macam-macam, ada yang lewat berpuasa, ada yang lewat berzikir, berdaluan, ada yang macam ini, ada yang macam itu, macam-macam. Selagi tidak bertentangan dengan syariat Allah dan Rasul, dan mereka berpegang kepada akidah ini, maka disebut itu ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah, ya, ahli sunnah wal jamaah ini di seluruh muka bumi Allah ini dengan tiga kelompok tadi, ya, Salafi, Wahabi, kemudian Syiah. Ahli sunnah wal jamaah kita tengah ini yang mu'dham ahli al-ard minal muslimin, itu ahli sunnah wal jamaah, tersebar di muka bumi Allah di mana-mana, ya, di Afrika, di India, di Cina, di Amerika, di Eropa, di Asia, di mana-mana. Mereka kebanyakan ahli sunnah wal jamaah, dan mereka yang mengikuti empat madhab ini ahli sunnah wal jamaah. Madhab fikih, ya, Syafi'i, Hambali. Nah, ini madhab fikih, karena orang-orang Wahabi, Salafi juga ngaku dia mengikut madhab Imam Hambali atau Maliki, padahal mereka sendiri banyak lari daripada madhab tersebut. Ya, itu ala kulli hal pembahasan masalah fikihnya. Boleh jadi dalam ahli sunnah wal jamaah orang ikut dalam empat madhab tadi, ya, masing-masing secara hukum syariat fikih. Tapi yang kita bahas sekarang akidah, keyakinan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Contoh sedikit, ya, macam kita masalah tajasmin dan juga masalah umur mutasyabihat, hal-hal yang di dalam Al-Quran, dalam hadis, kadang-kadang kita dapatkan di situ mensifatkan tentang zatnya Allah. Misal menyebutkan tentang Allah punya tangan, yadullah fawqa aydihim, misal dalam Al-Quran, atau dalam hadis yang menunjukkan Allah itu turun dari langit menuju ke langit bumi. Nah, atau Allah sumastawa al arsy, berdiam di arsy. Nah, ini semua kalau kita ahli sunnah wal jamaah tidak berani memaknakan secara apa adanya dengan ayat, dengan hadis tersebut. Kenapa? Akan bersimpangan atau bertentangan dengan sifat kesempurnaan Allah. Kenapa? Kalau orang Wahabi Salafi, mereka meyakini Allah punya tangan. Wa yadu mabsutatani, maka disebutkan tangan Allah itu duiko.
Jadi mereka bilang tangan Allah punya tangan dua. Allah itu ada di arsy, di situ Allah berdiam. Dalilnya Quran juga dia. Ya, sedangkan kita tahu dengan dalil yang lebih kuat lagi, bahwasanya Allah itu berbeda dengan makhluk. Kalau Allah butuh dengan tempat, bakal kita bertanya, duluan ada tempat atau duluan Allah? Kalau Allah butuh dengan tempat, berarti Allah sama dengan makhluk. Makanya itu tidak bisa diterima dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Semua alam ini akan musnah illa wajhullah, illa wajhu, kecuali mukanya Allah. Ya, mereka membayangkan muka itu ya muka. Kalau sudah muka itu muka, maka yang akan dalam benak kita berpikiran berarti muka Allah itu mak mana Allah punya muka. Nah, akhirnya kita akan nyimpang dan tersesat. Nah, kalau dulu dekade sahabat tabi'in, tabi'in, mereka dikenal dengan, kalau dalam Rasulullah ini mereka punya pandangan terhadap yang seperti ini, namanya tafwid. Apa itu tafwid? Menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Ketika nemu ayat seperti itu, mereka langsung mengatakan wallahu a'lam bimuradih. Yang jelas bukan ini maksudnya. Allah punya tangan dua, bukan seperti tangan kita gambarkan punya tangan dua. Allah naik turun, bukan seperti naik turun yang kita gambarkan. Allah itu murka, yang tergambarkan itu kalau marah tu mana? Mukanya merah, seram rainya. Apa pantas Allah dikatakan seperti itu? Nah, hakikatnya kita tidak tahu. Dulu ulama zaman dekade sahabat tabi'in dan tabi'in itu sebut mereka ahli tafwid. Mereka tutup tentang itu, tidak mau dibahas, tak mau dikotak-katik. Mereka hanya mengatakan wallahu a'lam bimurad. Allah yang lebih tahu apa maksud, tujuan, maksud daripada ayat ini. Ya, summa stawa 'alal 'arsy. Lalu Allah kembali beristawa, itu makna istawa itu berdiam memang. Di arsy, sedangkan arsy itu ciptaan Allah, makhluk. Allah butuh dengan makhluk, mustahil apa tidak? Mustahil. Allah tidak butuh dengan makhluknya. Fahim tuh? Ini contoh. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah zaman dekade pertama 1, 2, 3 itu mentafwid, menyerahkan, nutup akal pikiran untuk mentafsir, untuk mentakwil, langsung mengatakan wallahu a'lam bimuradih. Nah, muncul dekade setelah itu, sampailah zaman sekarang, muncullah orang-orang yang merusak akidah ini. Seperti tadi, mengatakan bahwasanya Allah itu punya wajah, ada mata, kan banyak sifatkan. Nazar Allah, innallaha yanzuru ila, berarti Allah memandang dengan mata, Allah mendengar dengan telinga, berarti sudah tergambarkan, bentuk Allah itu sudah bisa tergambarkan oleh mereka tadi dengan melihat sifat-sifat yang disebutkan Quran dalam hadis, sehingga tergambarkan sudah Allah itu tidak beda dengan makhluk. Ya, Allah berarti sama dengan makhluknya. Nah, ini tidak mungkin, tidak akan pernah mungkin Allah itu sama dengan makhluknya. Bahkan Imam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengatakan, dan ini salah satu pegangan Ahlussunnah wal Jamaah, apapun yang terlintas pada diri kamu tentang zatnya Allah, maka yakinkan Allah tidak seperti itu. Allah tidak seperti itu, yakinkan. Yang tahu tentang Allah itu hanya Allah terhadap dirinya sendiri. Nah, kalau mereka terhadap ayat-ayat seperti ini, mereka pelokkan dengan apa adanya. Allah di arsy, Allah tinggalnya di situ. Ini dalilnya jelas gitu ya. Allah tuh punya muka, punya mata, punya telinga, punya tangan. Sehingga kita sudah bayang, berarti pecah manusia. Sedangkan Allah itu tidak akan pernah sama dengan makhluknya, siapapun, bentuk apapun. Yang pernah kamu saksikan, yang belum pernah kamu saksikan, apapun yang terlintas dalam hati dan pikiran itu tentang zatnya Allah, yakinkan, pastikan Allah tidak seperti itu. Jadi pecah mana? Wallahu a'lam. Nah, ketika muncul fitnah dari zaman-zaman orang-orang yang naudzubillah, yang memang punya pikiran dan hati yang kotor, mereka mentakwil sekendak mereka. Seperti tadi, langsung mengatakan Allah itu bermuka, punya mata, punya hidung, punya kaki, punya tangan. Allah punya kerajaan, kursi itu digambarkan kursi ini, Allah duduk kursi di pojok arsy. Jadi tergambar macam kita tengok dewa-dewa yang ada di agama yang lain itu. Nah, akhirnya muncullah kelompok daripada Ahlussunnah wal Jamaah ar-rasikhina fil ilm, yang ketakwaannya diakui oleh manusia sezaman itu, ilmunya diakui oleh manusia zaman itu. Mereka demi menyelamatkan umat ini jangan sampai salah, akhirnya mereka mentakwil, memaknai apa-apa daripada ayat-ayat tadi yang istilahnya mutasyabihat atau mutajasim, yang membentukkan di situ gambar seakan-akan Allah itu berjasad, atau yang sifatnya syubhat tadi, dengan memaknai dengan makna yang lain tapi tidak lari dari makna sebetulnya. Contoh tadi, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka.
Maka mereka memaknai makna tangan Allah di situ bukan tangan, tapi an-nasr, pertolongan Allah, atau kekuatan Allah berada pada tangan-tangan mereka itu. Pertolongan Allah bersama mereka itu. Itu dimaknakan. Ya, Allah ada di sama langit. Ya, Allah itu ada di langit. Di langit dimaknakan bukan dalam makna langit-langit yang ada. Selalu kita terpikir ada kerajaan Allah di langit sana, tidak. Tapi makna as-sama diambil dari makna luarnya sumu. Sumu artinya tinggi. Tingginya bukan tinggi tempat, tapi tinggi kedudukan. Macam kita ngomong, oh itu pejabat tinggi itu. Apa dia tinggi badannya? Apa kantornya di lantai 30? Enggak, kantor di lantai 2. Menegak tinggi-tinggi. Tapi kalau tinggi, itu orang kuat itu. Kurus, ngangkat meja lagi tidak kuat. Tapi dia punya jabatan hebat. Oh itu orang kuat itu. Nah, maknanya ke situ. Sumu, makna sumu tinggi. Bukan sama itu mati sama ke langit, tapi dimaknakan sumu. Asli kalimat itu dari sumu adalah tinggi, derajat kedudukan tinggi. Allah itu maha tinggi. Allah maha besar, bukan besar jasad, bentuk besar kekuasaannya, besar ke segala macam, luas, tak terbatas. Faham tu? Ya, nah, jadi seperti itu akidahnya. Dan kita alhamdulillah untuk kita orang awam ikhwan tidak dituntut untuk mempelajari yang seperti itu, tapi kalau memang zaman menuntut kita harus belajar. Kalau sudah terlalu banyak fitnah. Sekarang kita sudah masuk dalam kereta gerbong ahli sunnah wal jamaah. Guru antum yang harus sekarang asatisnya dari kalangan habaibnya, muhibbinnya, kita kenal guru-guru kita belajar sama kiai-kiai, sama habaib-habaib yang nyambung tuh sampai ke pojok. Maka kita yakinkan apa yang kita pelok Islam ini hak dan tidak pernah tersesat. Terbukti banyak sekali di antara mereka itu benar-benar wafat dengan husnul khatimah. Ketika mereka wafat, kita saksikan begitu banyak manusia yang ngantar jenazah mereka. Karena cinta dan ngerasa terbimbing selamat berkat pertolongan mereka para aulia Allah. Seperti Kiai Bedatuan yang kita baru haul ke kemarin. Waktu beliau wafat dari jalan sampai ke makam sana manusia penuh. Dan kita saksikan juga dalam kehidupan kita yang bakal kita haul besok insyaallah hari Ahad. Ustaz Ali Umar Thayyib dari Masjid Darul Mutakam Pasar Kota sampai Kadangkawat manusia penuh. Dan sebelum beliau Ali Bahsin, sebelum beliau Kiai Fulan, macam-macam. Ini kalau saya tidak salah termasuk Kiai Malik Tajuddin. Beliau di sebuah ngulu digawa ke Masjid Agung itu, di Masjid Agung solatkan. Jembatan Ampeg itu penuh manusia kan. Menunjukkan mereka alal haq. Dan tidak sedikit mereka itu meninggal yang keadaan sujud. Meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan mereka kita saksikan tidak pernah noleh kepada dunia. Tidak pernah noleh dalam dunia. Itu mereka derajat para aulia Allah. Adapun muncul karomah-karomah itu sekedar tambahan, menunjukkan kalau mereka dalam hak. Untuk meyakinkan kita kalau ini memang ini orang dalam hak wali kita yakini, maka seperti itulah. Ya, aulia Allah. Mereka mimpi Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah, itu semua dalil-dalil secara akli yang kita dapatkan kalau mereka dalam hak, tidak keluar daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yakin ke ikhwan, jangan kamu kumpul dengan orang-orang yang salah, akidah yang salah, yang sedikit membid'ahkan wong, sedikit mengkafirkan wong. Na'udzubillah min dzalik. Ya, bid'ah kalau protes kalau tidak boleh, ini salah, ada macam. Hakada ikhwan. Jadi pernah kejadian di Pulau Bangko di Mentok. Ya. Jadi ada rekan-rekan kita dari kelompok Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh ini ya macam-macam uang di dalamnya, ya. Bahkan kadang-kadang diselusupi juga oleh kelompok Salafi, Wahabi, karena pakaian mereka sama. Tapi aslinya Jamaah Tabligh itu baik. Ya, dakwanya masya Allah luar biasa. Kadang-kadang kita kalah semangat sama mereka, walaupun kita sayangkan kadang-kadang ilmu mereka tidak dibekali. Ya, semangat dakwah tapi ilmu kurang, sayang. Kalau ilmu kuat, semangat dakwah kuat, itu yang paling hebat untuk berdakwah. Nah, kadang-kadang diselipi oleh Salafi ini. Dan banyak di antara orang-orang di Jamaah Tabligh itu orang-orang yang hijrah, mantan preman, mantan bandit, ya. Mereka ngerasa tenang duduk di masjid, pindah ke masjid sana, duduk sini. Memang subhanallah, masing-masing punya jalan dewek, ya, sebenarnya tujuannya sama. Jadi suatu hari mereka ini lagi etikaf di salah satu masjid. Jadi semayang, mereka biasa buat halakoh, maco, terjemah hadis, fadhil amal. Masuk orang Salafi ngomong, apa dia kamu gaul kami bid'ah ini, bid'ah, di bid'ah kan ya, tak tahu si mantan peman.
sabar, ngoceh terus, tak nak diusir. Jadi orang jual masjid nak dikeluarkan oleh Wahabi, orang Salafi ni. Ya, itu sifat mereka. Kita ni berusaha nak ngajak orang masuk masjid, masuk ke masjid. Ini dia justru mengusir orang untuk keluar dari masjid. Bid'ah kalau. Ini sikap yang mantan pemain tak sabar, tegak dia. Bagainya, Syekh, ngapo kau ngoceh-ngoceh? Kau nak jenguk bid'ah yang baru lagi apa? Nak jenguk bid'ah baru lagi apa? Diam macam tu. Dia apanya? Tariknya bajunya. Tak betul. Nah ini bid'ah baru. Mukul juga masjid jadi. Macu hadis juga masjid. Kau kata kau bid'ah. Nah ini aku mukul kau juga masjid. Ini bid'ah baru lagi jadi. Protes terus lebih baik kita diprotes. Bid'ah. Pada diri mereka sini bid'ah. Ada segi besar bid'ah dari pucuk ujung pak sampai ujung kaki bid'ah. Mereka tidak sadari itu. Cepat memfonis orang. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal ikhwan, alhamdulillah kita dijadikan Allah mengikut ahli sunnah wal jamaah. Yakinlah kita inilah yang disebut ahli sunnah wal jamaah, bukan mereka itu. Bukan mereka, karena mereka ngaku-ngaku juga ahli sunnah wal jamaah. Sehingga di pandangan umat juga Islam ini terpecah jadi dua seakan-akan. Kelompok Syiah, kelompok ahli sunnah wal jamaah. Dan mereka ngaku mereka ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita ni ahli sunnah yang tersesat jadi. Kita ni ahli sunnah yang tersesat. Kalau kita tidak, kita yakin seperti tadilah. Kanan kiri ini mereka yang tersesat. Kita yang dalam hak ahli sunnah wal jamaah. Terbukti iman lewat mereka para salih itu sebagai bukti Allah menunjukkan yang kita bahas kemarin, kebenaran thariqah mereka, jalan mereka menuju Allah. Mereka sampai mereka diberikan Allah karomah, kemuliaan yang luar biasa, yang hebat. Masuk Ba'dul Karamah yang anda dapatkan langsung dari kawan kita yang ngalami karamah Sahibul Hal, Ustaz Ali Umar Thayyib. Ana dengar cerita wali yang ada di Hadramaut. Wali yang memang bukan zaman dulu, zaman banyak wali yang ngalami seperti yang punya karamah seperti banyak. Cuma ada namanya Habib Abdullah bin Syekh Al-Idrus. Terkenal dengan cerita ini. Terakhir kami dapatkan juga yang baru meninggal dan kami nemui Habib ini, Habib Hasan Albar di Hadramaut. Baru meninggal tahun 2005 ke pucuk meninggalnya. Kami balik 2008 di pucuk 2008 meninggal nih bagus. Itu tahu yang semayang sama yang tidak semayang, tahu yang junub belum mandi wajib sama yang belum mandi wajib. Paling tidak kalau kita nemuin macam itu. Subhanallah, Ustaz Ali Matayib diberikan Allah kemuliaan seperti itu. Yang cerita sama budak yang punya badan masih hidup, budak majlis masuk istiqomah. Jadi dia pengalaman dia pernah duduk di Masjid Darul Muttaqin. Begitu dia duduk majlis mustaqim, ya dia dekat termasuk yang galak hadir majlis almarhum juga. Begitu dia datang, dia duduk, dia solat, habis solat Ustaz Ali masuk salaman. Ustaz Ali nengok, "Mak ente ni semayang masih punya hadas besar." Kejut dia. "Ngapa Ustaz?" "Iya, kau kan kemarin junub. Andi kata belum salah. Kau tu macam dijelaskan." Sambil budak ini sadar, oh iya nian. Jadi dalam hatinya, aku memang kemarin junub dan mandi pasti katakan kesalahan di mana tuh, memang dia akui kesalahan itu ada dalam mandi dia. Sallallahu alaihi Nabi. Dia balik mandi lagi, semayang lagi, kodok yang kemarin kata Ustaz Ali. Sallallahu alaihi Nabi. Itu wali yang kita jumpai loh, gurunya kita. Mereka ahli sunnah wal jamaah. Berotip gawinya Habib Ali itu, Ustaz Ali itu. Berotip ziarah kubur, tahlilan, maulid, itu gawi mereka. Ini awliya Allah kena ceritakan, kayak berdatuan wali min kibar awliya Allah. Beliau Ali Basin yang tadi kita hadir majlis di rumah beliau, mu'alimna. Beliau sudah pernah cerita sama kamu, sama mu'alim Zamzam. Ketika beliau berjalan bareng nak pergi naik kendaraan, tak punya ongkos, tak ada duit. Akhirnya apa yang dilakukan? Beliau Ali Basin juga mu'alim Zamzam ambil daun kering, dembek dan kering, dipegang, digemes, dibacoi. Subhanallah, langsung jadi itu. Bukan sulapan. Ya banyak kan orang sulapan, alhamdulillah setan, gaulnya jin, boleh jadi. Ini asli aulia Allah. Dan ini sudah ada di zaman sahabat Rasulullah. Nah, di akhir bulan Dzulhijjah nanti kita bakal hadir khol juga Ustaz Umar bin Ahmad bin Syahab. Ketik kan bagusnya termasuk Mastur.
Yang di Palembang ngetop, tapi di Palembang ngetopnya tidak ada ngetop sehebat-hebatnya. Wali, wallah, kasabnya luar biasa. Ya, wali yang kasab luar biasa. Ada satu habaib juga namanya Habib Ubud Abdullah bin Utsman Madihid. Semalam mimpi Rasulullah. Habib Ubud itu mimpi Rasulullah. Habib Umar ini tahu. Kalau sudah baca tembus mimpi wong, itu derajat yang luar biasa. Mimpi Rasulullah lagi. Jadi waktu itu kita orang ini alhamdulillah lu dekat pula dengan mereka. Sering duduk apalagi bulan puasa habis tarawehan kami ke Masjid Umar waktu itu Umar bin Syab ini nanti mudah-mudahan untuk bisa hadir di akhir Zulhijjah hallnya. Itu beliau saat itu yang jadi tempat kita bertanya. Tahu Ustaz Ali Mutahid masih hidup zaman itu, kalau orang datang dari Ustaz Umar bin Ahmad bin Syahab rahimahullah ta'ala udah. Jadi waktu itu kita lagi duduk, ya anak-anak muda duduk keliling di rumah Ustaz Umar bin Ahmad bin Syahab. Tak lama dari situ datang Ustaz Ubud Abdullah bin Utsman Madihid. Ya, tawaduk galong Palembang nih kawan. Wallah tawaduk galong. Nak begitu nak berjubah tu takut, padahal mereka wali besar. Ini hari kita baru hafal sedikit, baru baca ceramah sedikit, begitu jubah ngalah ke kiai besar. Iya. Benar. Makin ridak warna hijau ni, mana ada dulu? Tak wani kalau kita sekarang cak. Ada maknanya kawan. Ridak hijau ni ada maknanya. Kalau bukan orang fakih tak baca makin ni. Orang yang muasif pergi dengan luas baru berani. Kalau saya ini cuma casing. Ya makin betul ada di rumah ya pakai. Ya. Kalau dulu ada makna. Kalau coklat tu ahli hadis. Ya. Hijau muda tu tasawuf. Hebat-hebat, dan mereka kadang makin ridak putih tipis baik. Itu sifat mereka. Walhasil ketika Ustaz Ubud datang, Ustaz Ubud ini budak muda kalau beliau datang macam ni suasana katakanlah. Masuk duduk di situ di belakang. Ustaz Umar tengok. Habib Ubud, Ustaz Ubud sini duduk sini jangan di belakang, ini budak-budak galau. Umurnya lebih tua dari Habib Umar. Kata Habib Ubud, tak ada Ustaz, biarlah anak di sini be. Ya sama-sama wali tahu magam siapa yang lebih tinggi. Tidak, antum sini depan, jangan di situ. Tak ada, biarlah anak melo nak dengar. Hanya sama Ustaz Umar ni, karena Habib Ubud terlalu tawaduk dan maju, antum maju duduk samping anak cerita ke apa yang antum dapat semalam tu. Ucap Habib Ubud. Tidak, jangan. Tidak, tak apa-apa. Ketawa sama ni. Subhanallah. Sini cerita ke kata. Ternyata beliau mimpi Rasul. Mimpinya indah luar biasa. Nah, magam seperti ini. Pacak tahu mimpi wong, mimpi Rasulullah. Di mana beliau saat itu? Sisip ada dalam mimpi itu, cuma tak tahu. Radhiyallahu anhu. Kata. Nah, kita nak percaya lagi. Toriga mereka hak. Toriga mereka tu kalau mereka tidak benar, tidak nyimpang. Mereka hobi maulid, rotib tak lepas, ziarah kubur itu kerja mereka, tawassul itu gawe mereka. Nak dikata bid'ah mana? Bukti sudah ada ini. Bahkan mereka tahu tentang kematian seorang kapan wafat dengan izin Allah. Mereka bakal meninggal pun mereka tahu. Macam Ustaz Umar bin Ahmad bin Syahab ini. Beliau sudah tahu bakal meninggal bukan di Palembang. Dia sudah ada tempat di Mekah sana. Meninggalnya waktu beliau pergi sebelum pergi haji beliau sudah ngomong, nanti nak balik aja dia. Bukan nak pergi. Wong ada yang nyambung, ada yang tak nyambung. Berangkat haji, selesai haji, subhanallah, Allah lanjut sebab sakit sedikit, wafat, meninggal di sana di akhir bulan Zulhijjah. Oh itu masya Allah, kasyafnya luar biasa. Dunia itu kecil dalam teropong mereka. Karomah luar biasa. Yang cerita sama Habib ni, kawan kita yang ngalami, anak tak cerita juang-juang, asli orang yang pengalaman yang dapat kenian mimpi dia. Kita punya kawan namanya Habib Muhammad Segaf. Ada lagi muda-muda lah. Kita masuk budak yang gaji di majlis kita juga. Ada Syukri juga namanya, psikolog, ada Farhan. Kumpulan Bapak Ikut Syabab ini budak-budak muda ni. Senang untuk menunjukkan orang soleh. Balik cerita tentang Habib Ubud sama Ustaz Umar tadi. Jadi mereka ni, Habib Ubud tinggal seberang ini, Ustaz Umar seberang Ulu. Waktu itu mereka ni ingat pesan dari Abu Ya Nagib, kalau kamu nak ziarah ke Ustaz Umar, Habib Ubud tu ziarahi juga. Itu orang soleh, orang masya Allah itu. Jadi mereka ni waktu itu melilah pisang ya kawan. Meli pisang, sudah sore hari, toko ni lebih tutup kalau zaman dulu. Ya. Jadi dapat pisang. Pisang ni dapat cuma sikok sesisik. Pas mereka tadi niat untuk unjuk Ustaz Umar bin Ahmad bin Syahab yang di seberang Ulu ni. Itu ayat yang nak di hall ke kaki akhir bulan.
Pas mereka nak nyebrang, teringat pesan Abu Nagib, kalau pacak ziarah Abi Ubud, jangan kamu nyebrang depan mata kamu lewat ke. Hanya mereka tadi mampir lah rumah Abi Ubud. Abi Ubud ni wali hebat ikhwan, mimpi Rasulullah model macam tadi. Berkali-kali mimpi Nabi tu. Belum punya rumah dewek, rumah masih ngontrak, jualan kancing baju, jualan pancing, hidupnya nutupi halnya mereka. Kalau majlis taklim muka yang hadir paling undang orang 7, mana pernah naik mimbar, tak dikenal orang, tapi mereka lebih dikenal di ahli sama. Jadi walhasil budak-budak tadi ya sudah, kalau macam begitu kan Ustaz Ubud dulu mampir ke rumah Habib Ubud tadi. Pas sampai di sana, pisang ni mana? Ya sudah bingung kan, nak injuk ke sana seumar, kita sekarang nak ke Habib Ubud, nak tahu mana pisang ni. Jadi sudahlah, kita injuk ke Ustaz Ubud bela, kata mereka, injuk ke Habib Ubud. Dan singkat cerita sudah diinjuknya, senang hati Habib Ubud tadi. Dapat selesai Habib Ubud, nak balik ke, nak lanjut ziarah ke Sulaiman bin Ahmad bin Syahab. Bingung kat Tigawaan, nyarilah ke pasar, muter-muter dulu daerah Baru tu banyak jualan pisang, Amang Koci tu belum ada macam sekarang, banyak jualan pisang. Tak katik lagi sudah. Jadi mari sudahlah, kita dah katik apa pun gawat, penting ziarah sampai ke seberang, sampai ke 14 Ulu, mampir ke Masa Umar. Sampai sana duduk apa tu sama sambil cakap sama tu, Masya Allah ya, mudah-mudahan Allah ridho perjumpaan kami dengan beliau ya, banyak sekali orang soleh ketemu di rumah sambil duduk, hehehe, subhanallah, semuanya. Benerlah kamu tadi tu pisang je ke Ustaz Ubud tu, benerlah kamu tu pisang tadi je ke Ustaz Ubud tu. Ngapo beliau masuk ke jeruk, nah nunjuk pisang standar, nunjuk uang standar pisang. Kalau kamu unjukkan pisang tadi banyak benerlah je ke Ustaz Ubud. Wallah ini uangnya masih hidup galau ikhwan, yang nemui karomah ini masih hidup galau, hadir di majlis. Ini menunjukkan tariqah mereka tu hak, jalan mereka tu benar, bukan untuk main-mainan. Inilah kenyataan hidup zuhud dan oleh dengan dunia. Ngajar jalan kaki sendal jepit, naik becak kadang ngajar tu, Masya Allah, yang memiliki kemuliaan yang luar biasa. Tidak mungkin mereka dapatkan semua kecuali karena mereka menjalani syariat itu dengan benar. Apa akidahnya? Ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah ya, hobinya maulid, hobinya dzikir, hobinya berkhutbah. Wong Wahabi tak punya karomah, Salafi tak punya karomah. Ngapa? Bid'ah karomah. Iya, mana ada kalau mereka punya karomah. Kalau ada karomah mereka tak percaya itu. Karomah itu cuma ada zaman sahabat jadi ya. Kita tunjukkan zaman tabi'in, itu kebetulan be jadi. Kita contohkan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, itu kebetulan be jadi. Nasallallahu afiyah, tertutup, kesian. Ya, tertutup. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan. Wa hakadha. Wa min ba'dihim min khiyarit tabi'in wa hiya aqidatu kulli zaman wa makan. Itulah akidah yang paling tepat, paling benar, yang ada di setiap tempat dan setiap zaman, yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya aqidatu jumlatu ahli tasawuf, dan itulah akidah mereka para ahli tasawuf, sufi. Kama hukiya dzalika Abul Qasim Al-Qushayri fi awal risalatih, sebagaimana diceritakan oleh Abil Ayyub Abul Qasim Qushayri, Bab Qushayri rahimahullah taala dalam risalah Qushayri. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Ya, jadi karomah-karomah Allah itu bukan sekedar untuk ceritakan, tapi meyakinkan kita kalau mereka ini adalah orang yang jalannya benar, ya, jalan mereka benar, tidak ada salah atau penyimpangan. Kalau ada cerita kesik-kesik, wah banyak ini cerita para aulia ini, ya, karomah-karomah mereka. Bahkan ada seorang waliullah yang walinya masih hidup, walinya masih hidup. Beliau tinggal di satu di Hadramut, di kota Tarin. Beliau punya murid di tempat yang jauh, di kota Syihir, kota Mukallah, perjalanan kurang lebih 4-5 jam, daerah laut. Singkat cerita, ya, murid ini punya murid, ngajak murid-muridnya tadi laut, pinggir laut, kebetulan pantai ombak lagi besar. Lah diperingatkannya jangan ke tengah. Sebagian murid tadi itu ke tengah, terbawa ombak, terlempar ke tengah. Jadi sang guru tadi itu berusaha nak nyelamat murid, berusaha.
Selamat ke sikok gawaknya ke pinggirnya sampai akhirnya selamat gila dia yang terlempar ke tengah. Dalam keadaan sudah letih, dalam keadaan sudah tidak mampu berbuat lagi, dia sudah kondisinya sudah kritis lah di tengah laut itu. Subhanallah, ya, dia tahu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah boleh bertawasul dengan menyebut nama guru. Maka dia sebut, dia panggil teriak nama guru tadi itu. Ya fulan bin fulan, misalnya katakanlah dia misalnya nih dia nama guru tadi katalah Abu Ali, ya Ali anaknya misalnya, ya Abu Ali, dia teriak macam itu karena dia yakin gurunya orang yang dekat sama Allah. Subhanallah, tiba-tiba langsung ada ombak besar ngelempar dia sampai ke daratan. Bukan sampai situ ceritanya, beberapa hari kemudian dia datang ke kota Tarim, nemui gurunya, pengen menyampaikan cerita kejadian yang dia alami. Belum dia cerita, pas sampai sholat subuh, malam dia nyampe sholat subuh, dia tahu kalau sholat subuh pasti ketemu guru tadi. Pas salaman, cak gitu lah, nanti salaman, pas ketemu guru tadi, pas salaman, diremeknya oleh gurunya, tangan yang ustadz murid tadi. Apa judulnya? Ya fulan, la tarfa' sautak, ana asma' sautak minna wa in kan bis saut khafif. Muridku, jangan kau teriak-teriak lain kali. Kau suara lembut biar aku dengar dari sini. Sallallahu alaihi Nabi. Wallah masih hidup wali itu. Imam Sunnah wal Jamaah zaman kita sekarang. Yang ngalami masih hidup juga. Kita yakin ikhwan, jangan kamu nolak dengan thariqah yang lain. Ahli Sunnah wal Jamaah inilah thariqah yang sebenar-benarnya. Hati-hati, Salafi Wahabi itu mainnya logika. Ya. Kalau memang mau itu aduh, Nabi ngadu kau dari dulu. Nah, ini jadi elok gitu. Kalau memang haul itu ada, apa tidak ngehol ke Rasulullah, apa ngehol ke wali-wali itu, Habib kiai itu. Wah, diajak logika kamu, hati-hati. Ya, jangan duduk akrab sama mereka, jangan bergaul sama mereka. Yakin ke semua ini yang kami sampaikan untuk meyakinkan kalau guru-guru kita, guru dari guru-guru kita sampai ke atas semua dalam thariqah yang hak, thariqah yang benar, tidak ada keraguan, tidak ada kerancuan di dalamnya. Hati-hati ya, orang Salafi Wahabi begitu selalu pakai akal, mudah tertipu kita. Kalau Syiah pakai syahwat kebanyakan, kawin mut'ah atau kawin kontrak halal, tidak beda dengan zina. Ente mau dengan seorang perempuan, ente datangi, aku butuh kau 3 hari baik, bahkan 3 jam boleh, dan dianggap kawin itu sah, bahkan dapat derajat tinggi kalau melakukan kawin mut'ah itu. Nah, anak-anak muda di kuliah-kuliah, bahkan termasuk di Palembang, banyak tergiur lewat situ. Ini solusi dalam Islam. Daripada kita berzina, mending mut'ah. Dalilnya ada, dicari-carinya. Hati-hati, ya. Jadi jangan jauh dari ulama asatidz kita yang kita dapat ke sekarang ini. Ahli Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita selamatkan Allah, dilindungi Allah dari segala kesesatan sampai anak keturunan kita ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu jauh indallah
dan wali Allah Gauthal Wara cerita. Emaknya jadi banyak foto, jadi banyak cerita. Pintar satu ya. Itu Sayyid Al-Habib Imam Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki yang pakai kacamata, Kiai Mama.
di dekat pintu tuh, yang lurus ya, dekat salon bagian pojok. Tuh Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Gurunya Abu Hamid, gurunya Habib Muhammad Habsyi, gurunya Abu Nagib, gurunya Habib Umar Abdul Aziz. Alhamdulillah kita bersambung ilmu itu lewat guru dari nyambung kepada beliau. Kalau cerita tentang beliau luar biasa, kedekatan beliau sama Rasulullah sangat hebat. Nah, tadi diceritakan beliau ini punya muridnya ini masya Allah ya, kadang-kadang murid itu punya kelebihan, bisa jadi yang tidak dicapai oleh guru. Jadi ada salah seorang murid beliau ini memang mulia bersih, soleh, sering kali mimpi Rasulullah. Murid beliau tadi, setiap mimpi nanti cerita sama Habib Muhammad, mimpi cerita. Hanya Habib Muhammad ngomong sama murid tadi, pas malam dipanggilin, kalau malam ini kau ketemu Rasulullah, sampai ke salam aku kepada baginda Rasulullah. Ya Habib katanya, insya Allah doakan ke mimpi Rasulullah lagi. Subhanallah, malam itu sang murid mimpi Rasulullah. Dalam mimpinya Rasulullah sedang duduk ngobrol sama Habib Muhammad. Pasti hendak nyampe ke itu, Habib Muhammad sudah ada. Jadi belum menyaksikan itu. Bangun dari tidur pagi-pagi, panggil oleh Habib Muhammad. Nah, mimpi tak kau semalam Rasulullah? Mimpi, Habib, alhamdulillah. Kau sampai ke tak salam aku untuk Rasulullah? Tidak, Habib. Nang aku kau tak sampai ke? Mana aku nyampe kan Habib lagi duduk sama Rasulullah. Sallallahu alaihi. Itu Imam Ahli Sunnah wal Jamaah rahimahullah, berjuang kokoh melawan Wahabi Salafi yang ada di Mekah, di Madinah. Diserang habis-habisan tapi Allah selamat, kokoh beliau. Kitabnya banyak manfaat ya. Mencari biografi beliau, Sayyid Muhammad bin Abi Abbas Al-Maliki, luar biasa. Seperti itu kedudukan mereka, para aulia Allah ya. Apa kita ragukan nih kalau sudah bisa duduk sama Rasulullah? Tersesat. Yang mengatakan dia tersesat, itulah yang tersesat. Musuh besar Wahabi, musuh besar Salafi beliau ini ya. Karangannya oleh muridnya ribuan di Indonesia, punya pondok besar-besar, hebat-hebat ya, banyak sekali. Alhamdulillah di Palembang ada beberapa murid beliau tadi ya, masuk Habib Hamid Arya, Habib Muhammad Mawarid, Umar Abdul Aziz ya, Abu Nagib, dan banyak lagi. Alhamdulillah beliau sudah ke Palembang berapa kali ya. Alhamdulillah. Kata Habib Ali Habsyi, bakat man ra'ahum aw ra'aman, beruntung wong yang melihat mereka atau melihat orang yang melihat mereka. Nah, kita ketemu guru-guru kita di situ beruntungannya. Guru kita ketemu dengan para aulia, nyambung ya. Insyaallah mudah-mudahan inda dzikrul awliya tanzilur rahmah. Dan Allah terus insyaallah. Fatihah berkabul sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala nadri futuh wa man huwa rasul sallallahu alaihi wasallam wa yastaghfiru wa yashkuru ويقضي حاجاتنا ثم إلى أرواح أول ما ذكر أسماءهم بسطا في هذا المجلس وصال عقيدة سطا في حسنه كي بدأت أنا بن أحمد بن شهاب حبيب أهل بن عباس وحبيبنا محمد بن مالك وكافة مشايخنا وأساتذة الله من كل من المكان إلى أرواح من كل أهل فلما وصلهم كلهم أجمعين أن الله تغشاهم برحمة من الجنة ثم يرسل الله يرتضى الحدث إن الله تغشى من رحمة من الجنة نضيد عليهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كرامات ونفعات من الدين الآخرة ولا نتي الشفاء من كل داء والمرض وسقم على خصوصا السيد قاسم بن زين بن حبشي حمزة بن حسن السقام كياغوس محمد فوزي بن كياغوس حجي محمد أزهر ياسين وكل من أوصلنا بالشفاء من إخواننا أصحابنا أحبابنا وضيوفهم شفاء عاجلا شفاء ناجلا رزقنا ولا علم أتنا لكم عافية تاما نستقم كل طاعة والصلاة خاتمة في غير العافية إلى حضرة النبي. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا يا الله في طريقتهم ومعافاة من فتن ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من فتن ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من فتن. اللهم يا حق ثبتنا من الحق يا حق ثبتنا من الحق يا حق ثبتنا من الحق. اللهم يا حافظ عفنا وثبتنا مع الثبات. اللهم ثبتنا للحق والهدى. اللهم أقبلنا خير ملته
اللهم ارزقنا كما رضوان العافية وجمعنا بهم يا رب الدين الآخرة وبارك بوالدينا وشيخنا أخوانا أصحابنا وزواجنا ذريتنا وصحبنا أجمعين واجمعنا بهم يا رب الدين في الآخرة. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.